Jadi dasar hukumnya ini ada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebenarnya ini ada turunannya yaitu PP 43 yang mengalami perubahan menjadi PP 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang juga mengalami perubahan lagi di PP 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari PP 43. Kemudian ada Permendagri 114 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Bagaimanapun juga masih banyak pemerintah kabupaten yang mengkolaborasikan antara Permendagri 114 dengan Permendes PDTT 21 2020. Jadi ya tetap pedoman ini kita kuasai, kita pelajari agar nanti dalam proses pendampingan kita juga punya bekal keterkaitan dengan regulasi yang mengatur. Kemudian yang ketiga ada Permendes PDTT 21 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang selanjutnya adalah Permendes PDTT 16 2019 tentang musyawarah desa. Bagi teman-teman tingkat kecamatan masih ada satu regulasi lagi yang mengatur tentang musrenbang tingkat kecamatan, tapi nanti memang tidak saya masukkan di sini karena harapan kami memang kewenangannya dari teman-teman pendamping desa nanti untuk menambahkan keterkaitan dengan ini. Jadi sekali lagi untuk musyawarah perencanaan pembangunan itu ada tingkatannya, ada desa, ada kecamatan, ada kabupaten, di mana masing-masing punya regulasi sendiri. Jadi nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik teman-teman, kita geser ke sini. Jadi kalau kita mempersiapkan proses sertifikasi, jadi sekali lagi bagi teman-teman tenaga pendamping profesional di tahun 2023 ini masih ada jadwal untuk pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan SKKNI. Nah, dalam SKKNI sertifikasi itu ada unit kompetensi yang berkaitan dengan topik sore hari ini. Itu ada di unit kompetensi keempat, yaitu memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Dalam proses memfasilitasi perencanaan pembangunan desa, itu ada elemen-elemen yang teman-teman harus kuasai. Semua harus menguasai elemen ini, baik dari PLD, kemudian dari PD, dari TA Kabupaten, sampai ke TA Provinsi dan Pusat. Jadi semua nanti akan melalui atau menyusun portofolio untuk unit kompetensi yang topiknya kita bahas sore hari ini. Adapun elemen yang sesuai dengan topik sore hari ini adalah ada di elemen kompetensi kedua, yaitu melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan dan musyawarah desa. Jadi nanti apa saja yang perlu disiapkan dalam memfasilitasi proses musyawarah perencanaan pembangunan itu semua akan kita pelajari di sore hari ini. Adapun kriteria unjuk kerjanya, teman-teman nanti bisa baca di SKKNI, ada 4 kriteria unjuk kerja ketika teman-teman melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan desa. Yang perlu dipahami, dari setiap kriteria unjuk kerja itu pasti ada kalimat sesuai dengan peraturan. Sekali lagi, setiap alur tahapan unjuk kerja yang teman-teman lakukan itu harus sesuai dengan peraturan. Artinya apa? Artinya ya harus menguasai peraturan yang mengatur tentang unit kompetensi, yaitu melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi nanti teman-teman yang menyusun portofolio di tahun ini, semoga nanti semua teman-teman masuk dalam proses sertifikasi di tahun ini, karena harapannya di tahun ini semua TA provinsi, semua TA kabupaten akan selesai di tahun ini, dan untuk PD dan PLD akan bertahap tahun ini dan tahun depan. Jadi harapan kami memang semua TPP nanti semua tersertifikasi melalui uji kompetensi yang sudah ditentukan. Baik, kita akan membahas masuk ke topiknya, keterkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adakah perbedaan musrenbangdes dengan musdes? Jelas ada, karena sesuai regulasi yang mengatur siapa yang melaksanakan, siapa yang memimpin antara musrenbangdes dan musdes itu sudah berbeda.
teman-teman bisa mempelajari di Permendes 16 tahun 2019 keterkaitan dengan musyawarah yang ada di desa. Baik, Musrenbangdes adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau biasa kita menyebutnya stakeholder. Jadi pemangku kepentingan itu adalah semua stakeholder yang ada di tingkat desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa tahun anggaran yang direncanakan. Jadi kalau tahun ini desa sedang menyusun RKPDes tahun 2023, maka Musrenbangdesnya adalah Musrenbangdes untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa tahun anggaran 2023. Kemudian perencanaan pembangunan desa terdiri atas penyusunan RPJMDes dan penyusunan RKPDes. Ini tertuang dalam pasal 22 di Permendes PDTT 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf ada yang Kemudian apa sih tujuan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa? Jadi tujuan dari Musrenbangdes itu adalah pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes tahun 2023 dan penyepakatan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa tahun 2024 yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan serta pemilihan dan penetapan delegasi desa sebanyak 6 orang. Jadi siapa saja delegasi yang ditetapkan dalam musrenbang desa untuk mengawal DURKP di tingkat kecamatan itu juga disesuaikan dengan regulasi yang mengatur. Ada di Permendes 16. Nanti teman-teman bisa lihat siapa saja delegasinya, tetapi di lapangan kadang delegasi itu juga ditentukan dari undangan yang diluncurkan oleh kecamatan. Jadi ketika dalam regulasi misalnya harus mengirimkan 6 orang delegasi, tapi ternyata undangan dari kecamatan hanya 5 misalnya, maka akan disesuaikan di tingkat desa. Tidak menutup kemungkinan karena semua sesuai dengan anggaran kegiatan. Nah, ketika pelaksanaan musrenbang kecamatan anggarannya terbatas dan hanya mampu untuk mengundang delegasi sebanyak 5 orang, maka ya desa harus menyesuaikan dengan undangan yang diluncurkan oleh kecamatan. Jadi ketika tim penyusun sudah selesai dalam menyusun rancangan RKPDes, maka rancangan akan diserahkan kepada kepala desa. Untuk selanjutnya kepala desa menggelar Musrenbangdes dengan dipimpin oleh sekretaris desa. Baik, kita akan bahas satu persatu keterkaitan dengan ini. Kita perlu tahu dulu keterkaitan dengan alur tahapan perencanaan pembangunan desa. Jadi pasti teman-teman juga sudah tahu sebenarnya keterkaitan dengan alur tahapan perencanaan pembangunan desa. Tapi tidak apa-apa, kita bahas bersama lagi di sini untuk merefresh. Tidak ada kata terlambat karena saat ini alur tahapan yang ada sekarang adalah proses musrenbang tingkat kecamatan, di mana hasil atau yang dibawa dalam proses musrenbang tingkat kecamatan itu adalah output dari musrenbangdes di tingkat desa. Jadi alur tahapannya, pertama adalah hasil penyusunan rancangan RKPDes yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya. Jadi dalam penyusunan rancangan RKPDes, tim penyusun atau tim 11 itu menyusun rancangan yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya. Jadi ketika kepala desa menggelar musrenbangdes, maka salah satu yang disampaikan oleh kepala desa itu adalah evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan mana yang sudah dilaksanakan, kegiatan mana yang belum dilaksanakan karena adanya perubahan mungkin, kemudian capaian di setiap program prioritas di bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, bidang pemerintahan itu disampaikan ketika proses musyawarah perencanaan pembangunan desa digelar oleh kepala desa. Kemudian yang dilakukan oleh tim penyusun juga menyusun
rencana kegiatan dan rencana biaya. Jadi rancangan APBDes itu memuat rencana kegiatan apa saja serta rencana biaya mana yang akan dibiaya atau biaya yang akan menjadi pendapatan dari desa tersebut. Kemudian memuat tentang prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh desa. Kemudian anggaran yang prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak lain, serta prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berkaitan dengan poin kelima ini, banyak juga desa yang mendapatkan alokasi dari APBN mungkin, APBD maupun APBD provinsi maupun APBD dari kabupaten kota. Jadi program itu menjadi dilimpahkan kepada desa di mana desa berhak untuk mengelola sebagai kewenangan penugasan. Memang ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian hasil penyusunan rancangan RKPD tersebut yang telah disusun oleh tim penyusun itu kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dimusrenbangdeskan. Jadi materi musyawarah perencanaan pembangunan desa yang digelar oleh kepala desa itu adalah ini, ada 5 poin. Jadi, sudahkah desa dampingan teman-teman ketika melakukan proses musyawarah perencanaan pembangunan desa, muatannya memuat ini? Kalau belum, berarti proses perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa belum sesuai dengan aturan yang mengatur. Kadang memang banyak permasalahan keterkaitan dengan proses perencanaan atau proses musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa atau musrenbangdes. Ada beberapa desa yang menganggap penting tidak penting, kemudian ada juga beberapa desa yang menganggap ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban alur tahapan sehingga yang terpajang memang bannernya musrenbangdes tapi isinya, muatannya tidak seperti yang sesuai dengan aturan yang mengatur. Padahal kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan Permendes, sesuai dengan Permendagri, muatannya ya ini, sama antara Permendes dan Permendagri. Muatan yang harus disampaikan ketika musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa itu adalah rancangan RKPDes yang memuat ini, ada 5 poin. Oke. Kemudian kita membahas terkait DURKP-nya desa atau daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa. Jadi beda antara RKP desa, rencana kerja pemerintahan desa, dengan daftar usulan rencana kerja pembangunan desa. Jadi bedanya RKP dengan DURKP, mungkin teman-teman kalau istilahnya belum membaca secara pasti mungkin DURKP itu ya hampir sama, daftar usulan rencana kerja pemerintahan desa, padahal bukan. Jadi DURKP itu adalah daftar usulan rencana kerja pembangunan yang ada di desa. Baik, DURKP desa itu kita akan bahas di sini, di slide ini, bahwa pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan perdesaan kepada pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan atau daerah kabupaten kota. Jadi yang mengusulkan memang pemerintah desa keterkaitan dengan usulan prioritas programnya. Ini sesuai dengan Permendes PDTT. Nanti teman-teman bisa membuka di pasalnya keterkaitan dengan ini, usulan ini. Kemudian tim penyusun RKPDes menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan usulan pemerintah desa. Jadi ketika pemerintah desa mengusulkan prioritas program, maka yang selanjutnya menindaklanjuti adalah tim penyusun RKPDes. Kemudian usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan DURKP desa. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus bisa membedakan output dari rancangan penyusunan RKPDes bahwa ada dua output yang dihasilkan oleh tim penyusun RKPDes. Yang pertama adalah rancangan rencana kerja pemerintah desa
Dan yang kedua adalah daftar usulan rencana kerja pembangunan desa. Berbeda. Rencana kerja pemerintah itu adalah RKP yang menjadi dasar desa untuk menyusun APBDes, sedangkan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa itu adalah program yang diusulkan oleh pemerintah desa yang nantinya akan diprioritaskan di musrenbang tingkat kecamatan. Jadi sudah bisa membedakan kan di sini antara RKP dan DU RKP desa. Kemudian selanjutnya, rancangan DU RKP desa menjadi lampiran berita acara dari laporan tim penyusun rancangan RKP desa dengan dilengkapi daftar delegasi desa yang disepakati oleh forum musyawarah desa. Jadi nanti yang mengawal usulan yang masuk dalam daftar usulan rencana kerja pembangunan desa itu adalah delegasi desa yang ditetapkan melalui forum musyawarah. Jadi setiap tahun di awal tahun, nah saat-saat ini adalah proses musrenbang tingkat kecamatan. Nah itu adalah merupakan output dari penyusunan rancangan RKP yang dihasilkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Baik, kita bahas keterkaitan dengan hasil rancangan RKPDes oleh tim penyusun, bahwa tim penyusun menyampaikan hasil rancangan RKPDes dan DU RKPDes kepada kepala desa. Dalam hal kepala desa tidak menyetujui rancangan tersebut, maka kepala desa bisa meminta tim penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes dengan syarat tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP desa. Kemudian dalam hal kepala desa menyetujui rancangan RKPDes, maka kepala desa dapat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa. Baik teman-teman, kalau boleh kami memberikan gambaran secara mudah untuk dipahami, jadi alurnya seperti ini. Ketika desa akan menyusun proses perencanaan pembangunan desa, yang dimulai di sekitar bulan Mei dan nanti akan ditetapkan di bulan September, maka desa akan membentuk tim penyusun. Kepala desa akan membuat tim penyusun yang mempunyai kewenangan penuh sesuai dengan harapan visi misi kepala desa untuk menyusun rancangan RKPDes. Nah, ketika rancangan ini sudah disusun oleh tim penyusun dengan pencermatan, dengan berbasis data dan sebagainya, seperti yang tertera dalam Permendes PDTT 21 bahwa dasar untuk menyusun RKPDes, tim penyusun harus berdasarkan pada data, kemudian harus melakukan pencermatan RPJMDes, kemudian harus tahu program-program yang masuk ke desa, kemudian juga harus tahu keterkaitan dengan pendapatan desa karena nanti berkaitan dengan proses penyusunan rancangan. Jadi ketika rancangan ini sudah selesai, sudah dipilah mana yang masuk dalam daftar rencana kerja pemerintahan desa dan mana yang masuk dalam daftar usulan kerja pemerintahan desa, maka rancangan ini sebelum dibawa ke forum musyawarah desa, maka diserahkan kepada kepala desa. Nah, kepala desa akan mempelajari hasil dari proses penyusunan rancangan RKPDes oleh tim penyusun. Jika sesuai, maka siap. Monggo Pak Carik, kita atau Pak Sekdes, kita menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa yang nantinya dalam musrenbangdes itu akan menyampaikan 5 muatan yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, ketika rancangan RKPDes ini sudah tersampaikan di forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, nanti hasilnya akan diserahkan kepada BPD dan BPD akan menggelar forum musyawarah desa untuk penetapan dari rancangan RKPDes yang telah disusun oleh kepala desa melalui tim penyusunnya. Jadi masih adakah proses perencanaan pembangunan desa yang ada di desa dampingan teman-teman yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan regulasi yang mengatur, maka monggo nanti setelah ini kita rubah kembali polanya sesuai dengan regulasi yang mengatur agar alur tahapannya benar, outputnya juga sesuai dan
apa istilahnya, hasilnya juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa. Baik, kemudian kita masuk ke selanjutnya, keterkaitan dengan ketentuan pelaksanaan Musrenbangdes. Sekali lagi teman-teman, kita punya peran. Tenaga pendamping profesional dimanapun jenjangnya punya peran keterkaitan dengan memfasilitasi proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa. Kalau saya pribadi selaku pendamping lokal desa, keterkaitan dengan jadwal pelaksanaannya kapan, materi yang disampaikan oleh kepala desa apa saja, unsur yang terlibat di dalamnya siapa saja, itu yang menjadi apa ya istilahnya, yang menjadi dasar kami untuk ini pelaksanaan Musrenbangdes ini sudah benar atau sudah sesuai dengan aturan. Jadi kalau poin-poin itu sudah terpenuhi semua, maka prosesnya ya sudah sesuai dengan aturan yang mengatur. Baik, ketentuan dari pelaksanaan Musrenbangdes itu apa saja? Yang pertama adalah penyelenggara dari Musrenbang Desa adalah kepala desa. Jadi siapa yang menyelenggarakan Musrenbangdes adalah kepala desa. Beda dengan musyawarah desa. Kalau musyawarah desa yang melaksanakan adalah BPD. Sedangkan untuk Musrenbangdes itu adalah kepala desa dan yang memimpin musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah sekretaris desa. Sesuai dengan aturan yang mengatur, jika proses pelaksanaan Musrenbangdes ternyata pemimpinnya atau sekdesnya berhalangan hadir, maka atas delegasi kepala desa bisa dialihkan atau ditugaskan kepada perangkat desa yang lain yang membidangi atau salah satu yang terlibat dalam proses penyusunan rancangan RKPDes. Bisa kaur perencanaannya ataupun siapapun yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh kepala desa. Kemudian yang kedua, Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat. Jadi tugas kita ketika kita memfasilitasi desa, sudahkah unsur-unsur yang ikut dalam Musrenbangdes itu terpenuhi? Jadi siapa saja unsur perwakilan masyarakat? Teman-teman nanti bisa membaca di Permendes 16 keterkaitan dengan pelaksanaan musyawarah yang ada di desa. Monggo nanti dibuka bersama-sama. Atau ya teman-teman pasti sudah tahu lah siapa unsur-unsur perwakilan masyarakat. Tapi yang jelas kalau ingin sesuai dengan aturan yang mengatur, ada regulasi yang mengatur keterkaitan dengan unsur perwakilan masyarakat yang diundang dalam proses Musrenbangdes maupun proses musyawarah desa. Kemudian yang ketiga, kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat. Artinya, ya ketika jumlah yang hadir dalam Musrenbangdes itu belum memenuhi kuota sesuai dengan aturan yang mengatur, maka kepala desa berkewajiban untuk memastikan kehadiran dari yang diundang. Ya, kalau kita selaku pendamping lokal desa, arahannya ya kalau memang tidak bisa hadir atau mungkin keterwakilan unsur masyarakatnya tidak bisa hadir, maka bisa dicarikan penggantinya. Dan untuk memastikan tingkat kehadirannya bisa ketika hari H ya ditelepon sebelumnya, nanti harus hadir seperti itu maksudnya. Kemudian yang keempat, warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala desa berhak menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa. Artinya, siapapun warga masyarakat desa setempat, jika memang ingin atau mau untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka berhak untuk hadir dalam proses musrenbang ini. Tanpa diundang, masyarakat punya hak untuk hadir. Maksudnya seperti itu. Jadi, bagaimana agar masyarakat tahu keterkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa, ya seharusnya keterkaitan dengan Musrenbangdes itu diumumkan atau diinformasikan. Jadi monggo ini adalah ajangnya, kalau boleh kami menyebutnya ini adalah ajang duwe gainya desa di setiap tahun. Jadi kemarin pernah kita arahkan di salah satu desa dampingan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa,
monggo dibuat dalam bentuk apa ya, ada basar UMKM yang semua masyarakat bisa hadir di situ, bisa ya ikut tahu bagaimana proses musrenbangdesnya, kemudian ikut andil dalam apa ya, pengembangan ekonomi yang ada di desa. Jadi ini adalah salah satu upaya agar musrenbangdes yang ada di desa itu tidak hanya monoton seperti itu saja. Jadi ini adalah alur tahapan gongnya desa. Kalau bisa kita menyebutnya, ini adalah alur tahapan utama sebelum rencana itu ditetapkan melalui forum musyawarah desa. Jadi monggo ini kita bisa apa ya istilahnya, berinovasi bagaimana proses musrenbangdes itu berjalan dengan tidak monoton dan menarik dan punya imbas bagi seluruh masyarakat melalui UMKM yang difasilitasi oleh desa di forum musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa. Monggo teman-teman, ini ada contoh nanti satu desa bagi teman-teman yang mau proses musrenbangdes tingkat desa dengan menghadirkan seluruh masyarakat melalui basar UMKM, ada di contohnya di salah satu desa dampingan kami. Baik, ini adalah rancangan RKP dan DURKP. Sekali lagi teman-teman, ada perbedaan ya antara rencana kerja pemerintah dengan daftar usulan rencana kerja pembangunan. Sekali lagi, kalau rencana kerja pemerintah itu kan berkaitan dengan apa ya istilahnya, bidang atau jenis kegiatan yang sudah diatur sesuai dengan regulasi yang mengatur. Jadi dalam rancangan RKP DES itu memuat 5 bidang dan jenis kegiatan. Lampirannya ada di lampiran 4 Permendes PDTT 21 2020. Teman-teman bisa, ini tidak perlu di apa istilahnya, tidak perlu kami berikan contoh di sini karena namanya rancangan RKP itu teman-teman pasti sudah memfasilitasi. Jadi sudah hafal di luar kepala, mana yang namanya rancangan RKP itu mana, itu teman-teman sudah tahu. Jadi dalam rancangan rencana kerja pemerintahan desa itu memuat ya bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, kemudian bidang pemberdayaan, ada bidang tak terduga, di situ memuat volume, satuan, kemudian ada harga satuannya, jumlah, ada alokasi penganggarannya dari mana, misalnya dari ADD, DD, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah lengkap, ada capaian keterkaitan dengan capaian SDGs, makanya kenapa tadi tim penyusun harus punya data keterkaitan dengan proses penyusunan RKP, karena nanti dalam rancangan ini ada apa ya istilahnya, ada kolom yang menyebutkan keterkaitan dengan capaian SDGs yang ada di lampirannya. Jadi memang tim penyusun ini tugasnya sangat berat karena harus mengkolaborasikan data, mengkolaborasikan potensi yang dimiliki, kemudian harus tahu program pemerintah daerah, pusat, dan lain sebagainya. Juga harus ada pencermatan dari RPJMDes yang sudah disusun oleh kepala desa dalam masa jabatannya. Kemudian yang kedua itu adalah formatnya DURKP atau Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Jadi dalam DURKP DES itu memuat 3 bidang. Jadi beda dengan RKP DES yang memuat 5 bidang, kalau di DURKP itu hanya memuat 3 bidang, yaitu ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan pemerintahan, serta bidang fisik prasarana. Nah, nanti inilah DURKP inilah yang nanti akan dibawa ke forum musyawarah desa tingkat kecamatan yang akan dikawal oleh delegasi desa masing-masing sesuai dengan apa yang disepakati di forum musrenbangdes kemarin. Jadi ini adalah di mana yang perlu diketahui bersama, program-program ini harus menyesuaikan dengan programnya OPD terkait atau SKPD terkait. Jadi kalau di kabupaten kami dalam proses penyusunan rancangan RKP dan DURKP itu ada surat edarannya.
ada surat edaran dari Bupati kami, Bupati Trenggalek, terkait dengan proses penyusunan rancangan RKP dan DU RKP. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya bisa, program-program apa saja yang nantinya bisa masuk dalam DU RKP, itu sudah ada di lampirannya surat edaran dari kabupaten kami. Jadi desa sudah menyesuaikan, karena tidak mungkin nanti usulan yang diusulkan oleh desa itu ternyata menunya tidak ada dalam OPD atau SKPD terkait. Jadi semua yang dibawa atau yang masuk dalam DU RKP itu semua ada dalam menunya OPD terkait, baik dari pertanian, dinas pertanian, semua dinas yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya di kabupaten kami. Jadi DU RKP-nya juga mengacu pada menu yang ada di SKPD maupun OPD yang ada di kabupaten kami. Jadi ini adalah salah satu contoh saja DU RKP dari desa dampingan kami. Isinya seperti ini, dan ini pasti sama dengan DU RKP di lokasi teman-teman yang lain, cuma bedanya apakah kita benar-benar ikut masuk mengawal desa dalam proses penyusunan ini atau tidak, itu saja. Tapi kalau desa ini sudah proses ini sudah dilalui setiap saat. Jadi kalau kami boleh bercerita terkait dengan berbagi pengalaman kami dalam proses penyusunan RKP dan DU RKP, sekali lagi berkaitan dengan ini yang menjadi kendala kami adalah pertama, ketika turunnya surat edaran itu datangnya terlambat. Jadi surat edaran dari kabupaten tentang proses penyusunan RKP maupun DU RKP itu datangnya terlambat, itu satu. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang ada di desa yang memang apa ya istilahnya, kalau yang mendekati pensiun itu kan sudah terlalu, untuk hal-hal seperti ini memang perlu pendampingan khusus. Tapi bagi yang baru, kita juga harus memulai dari awal, karena memang bagi kaur perencanaan baru ataupun tim penyusun baru yang sebelumnya belum tahu tentang ini, maka memang perlu pendampingan khusus keterkaitan dengan ini. Tapi bagaimanapun juga itu menjadi apa ya, tambahan ilmu juga bagi kita sebenarnya. Jadi kita itu punya lahan untuk belajar secara gratis ya, ketika kita memfasilitasi dan mendampingi desa. Semua ilmu kita dapatkan di sana. Bahkan ilmu yang saya share di topik sore hari ini itu juga banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari desa. Karena ilmu ini tidak saya dapatkan melalui forum pembelajaran secara formal, tidak ada. Bahkan dulu pada waktu kita pembekalan awal di pendampingan awal, ilmu ini tidak ada. Jadi ilmu ini memang kita dapatkan selama hampir 8 tahun mendampingi desa dalam proses penyusunan rancangan RKP dan DU RKP.